warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah, yes. Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi pagi ini Bapak sebagai guru penggerak ingin menyampaikan kepada murid tentang sebuah program yang telah Bapak rancang untuk sekolah kita. Programnya yang bernama Sukaraja Fighter Club. Sukaraja Fighter Club. Ini tentang persilatan. Ya. Ini tentang persilatan. Jadi di sini di program Bapak ini kita akan diajarkan untuk belajar membela diri kita, bukan ingin menyakiti orang lain. Ya, belajar silat tidak harus jadi jagoan, tidak harus jadi pendekar, tapi belajar silat kita harus bisa membela diri kita sendiri dan orang lain, bukan menyakiti ya. Ngerti? Nah, jadi di dalam program Bapak Sukaraja Fighter Club ini, di sini ada dua yang diajarkan. Yang pertama seni tanding, yang kedua seni tunggal. Istilahnya dalam seni tanding kita 1 lawan 1. Itu bertanding itu seperti ya kemarin itu kan. Nah, ini salah satu atlet kita. Bukan ikut kemarin, enggak. Ikut, menang. Kalah. Nah, di dalam apa? Tanding di blok E kemarin menang ya? Nah, di blok E akan menang. Di pekan karena kita di pekan kemarin itu tingkat nasional, jadi semua se-Riau datang ke pekan, tapi alhamdulillah di pekan kita juara umum ya. Nah, kita alhamdulillah kita bawa nama Kuansing kemarin di Pekanbaru di Alamayan, Kuansing dapat juara umum. Nah, Kuansing dapat juara umum itu Kapolri ya, Kapolri Cup nanti, ya kan? Nah itu kita dapat juara umum, kita bawa piala bulan, kita menang, kita dikenal orang. Jadi Bapak dari situ Bapak ingin menciptakan atau ingin menyusun sebuah program karena di sini banyak yang suka suka dengan silat, suka dengan ilmu bela diri. Nah, jadi Bapak berinisiatif ingin membuka sekolah atau tempat belajar silat. Nah, di sini banyak perguruannya. Ada PSAT, Prasakti, PN. Nah, banyak. Berarti kita termasuk ke dalam ruang lingkup IPSI. IPSI itu Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. Jadi semua perguruan yang ikut IPSI itu boleh masuk. Kita belajar nanti di sana memang untuk IPSI, bukan untuk suatu perguruan. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin mulai siang Lebaran kita akan membuka di sini. Bapak harapkan ada yang hobi silat, silakan masuk. Ada yang hobi seni, silakan masuk. Di sini kita nanti untuk tandingnya ada tanding 1 lawan 1, ada tanding kita gerakan berdasarkan mana ikut juga ya. Nah, jadi alhamdulillah potensinya ngapa Bapak bikin sebuah klub kayak ini, Sukaraja Fighter Club. Apa alasannya? Di Kuansing pencak silat di Kuansing, lumbungnya di Sukaraja, di daerah Trani, di daerah tempat tinggal kita. Itu lumbungnya di Kuansing.
Bukan orang bawah sana nggak suka silat, bukan. Cuma lebih banyak orang kita di sini yang suka silat. Lebih banyak di daerah Trans ini orang yang suka silat. Di daerah Trans ini, di daerah ada blok A, blok B, blok E, blok F, blok B, Sukaraja termasuk di dalam dunia persilatan diperhitungkan. Banyak kemarin, banyak dari untuk pemegang kemarin dari Sukaraja. Berapa orang? 7 orang berapa kemarin? Berapa? 7 orang kami berangkat. Kami berangkat pagi ya, pagi sore. Pagi kita berangkat kan. Nah, kalau nggak salah dia pagi. Sampai di sana kita sore. Malamnya Bapak urus kapal, tak lama ya. Siangnya tanding ya, pagi tadi ya. Siang. Nah, siang tanding, alhamdulillah kita bawa piala pulang. Kita juara 1 umum se Riau. Karena di sana tuh sudah tingkat nasional. Atlet kita banyak. Dari blok E dan juga dari blok C dan juga. Ya. Jadi untuk anak-anak kalau ingin masuk ke sana siap lebaran kita buka. Manfaatnya ada. Yang pertama, kalau kita diganggu orang, apalagi untuk yang perempuan, harus kalian bukan bapak wanita, tapi harus bisa menjaga diri. Salah satu cara menjaga diri dengan belajar kita silat. Jadi penting. Nah, kalau ada orang mengganggu kita, entah di jalan, entah begal, entah apa nanti di jalan, nah di sana kita bisa membela diri kita. Tapi Bapak tekankan, orang yang belajar silat tidak diperbolehkan menyakiti orang lain. Contohnya, sekarang hobi silat, bisa silat ya, nggak boleh dia semena-mena main hajar roda orang di sekolah ini. Benar. Dia tujuannya belajar silat untuk mencari prestasi. Prestasinya apa? Kemarin dapat emas di E, dapat emas kan? Nah, dapat emas, dapat piagam. Kita juara 1 juga kemarin di blok E, makanya kita terpanggil ke sana. Nah, jadi kalau kita ikut silat, kita pertama kawan banyak. Di mana-mana ada orang kita. Akhirnya kemarin nggak kenal sama orang blok C karena ikut silat, banyak kawannya itu. Nah, jadi Bapak harapkan untuk semuanya murid-murid Bapak, siswa-siswa Bapak untuk kedepannya belajar. Karena ini hak untuk kalian, bukan untuk Bapak lagi. Kami sebagai pelatih hanya bisa melatih kalian. Untuk prestasi terserah kalian. Kalau memang kalian giat berlatih, berarti kalian siap untuk menjadi atlet. Oke? Nah, jadi untuk program Bapak kita awali besok pas siang lebaran. Sudah mulai kita program kita. Nah, silakan yang ingin masuk tentang belajar tentang silat, silakan. Mendaftar gratis semuanya, nggak ada bawa duit apa biaya. Nah, sampai di sini sudah Bapak jelaskan. Ada pertanyaan? Pas. Oke, berarti semuanya sudah Bapak anggap mengerti. Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua ya. Baik, kami dari perkenalkan, nama saya Arfan Wahyudi. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Kami dapat tugas untuk menyampaikan program yang berdampak pada murid. Jadi kami ingin menyampaikan ini ke rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat semua. Jadi tadinya kebutuhan sudah disampaikan sama Pak Yandi. Jadi saya ingin membacakan program yang telah saya buat dan ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan guru. Saya minta tanggapannya, masukannya, dan kalau ada kritik saran saya terima. Nah, ini judulnya program yang berdampak pada murid.
Dasar filosofi KHD. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah pendekatan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Jadi komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program saya adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, mampu kembangkan kepemimpinan murid dan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang berupa kolaborasi kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Itu tadi komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Jadi prakarsa perubahannya meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang seni bela diri silat melalui program Sukaraja Fighter Club. Itu program yang ingin saya ciptakan. Nah, jadi saya ingin membuat program Sukaraja Fighter Club. Jadi nanti saya minta tanggapan dari ibu semua, masukannya, saran boleh atau tidak, atau bagaimana, positif negatifnya gimana. Ya. Karakter lingkungan pendukung tumbuhnya keterampilan murid yang akan dikembangkan. Ini lingkungan yang mengembangkan kecintaan dan melestarikan budaya bela diri pencaksilat secara sportif, positif, arif dan bijaksana. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kami dari Bagja itu kami ada memakai B dan A. B itu apa? B itu buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan murid dalam bidang seni bela diri silat melalui program Sukaraja Fighter Club? Ya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan murid dalam bidang seni bela diri melalui program Sukaraja Fighter Club? Ya, itu pasti. Ya. Jadi, ya, kayak kelompok kan? Ya. Itu maksudnya khusus silat aja kah atau khusus silat? Iya, makanya tadi. Ada buku kan ada apa gitu loh? Gimana? Kan bela diri kan tidak cuma silat, kalau kita kayak ada Ya, buku, ya, ada taekwondo, boxing, ada apa ya. gitu. Nah, ini, bentar ya, ini saya taruh di sini dari lupa ya. Oke. Di dunia pendidikan alasannya seperti itu yang Bu Kampatan tanyakan, di dunia pendidikan atlet silat adalah sudah banyak yang PNS, sudah banyak yang menjadi TNI, sudah banyak yang menjadi Polri. Jadi untuk murid-murid kita yang hobi silat itu bisa untuk masa depannya. Bukan harus jago silat jadi TNI, tidak. Cuman ada beberapa program mungkin dari TNI, dari PNS itu mengambil atlet silat dijadikan langsung. Mungkin seperti banyak atlet dari lari seperti Munota mungkin tahu, Bang Agus Sulastyo gitu. Jadi banyak yang lain. Nah, itu. Jadi alasan mengapa harus silat kan itu, mengapa nggak taekwondo, mengapa nggak karate. Di wilayah Riau khususnya Kuansing itu basisnya pencak silat. Riau basisnya Kuansing itu khususnya pencak silat. Jadi di Kuansing Terang inilah yang jadi basisnya pencak silat khususnya sampai saat ini. Jadi dari situ saya ingin mengembangkan silat melalui Sukaraja Fighter Club tadi di sekolah. Ini programnya untuk di sekolah, bukan untuk di luar. Programnya kita yang mendidik dari anak kelas 1 sampai kelas 5. Caranya itu dengan mengikuti masuk klub dan kita ikuti latihan. Latihannya di sana di silat itu ada faktor dari 1 lawan 1, ada seni tanding.
seni maksudnya ada seni tunggal, ada gerakan, ada apa di situ. Bukan harus langsung berhadapan, bukan. Jadi semuanya ada di silat ada. Berarti maksud fighter itu bukan bertarung gitu loh. Intinya fighter itu tarung, Ya. tapi di dalam ilmu silat tidak harus bertarung. Jadi kayak Jadi, kompetisi. Berarti kayak kompetisi gitu. Spesialisnya apa itu kan dari fighter apa berarti kan? iya, dia gitu. Contoh gini, Bertarung kan gitu. dia contohnya gini, dia kalau di dalam silat kan ada bertarung. Itu contohnya tadi yang kita pahami itu bertarung. Dia ada seni tunggal. Seni tunggal itu membawakan atau membuat gerakan pencak silat tapi kita seorang atau yang 3 orang, nah itu seni tunggal namanya. Nah, jurus. Nah, jadi di situ nanti kita kembangkan itu. Jadi bisa untuk fighter, bisa untuk apa? Cuman kita dalam programnya Sukaraja Fighter Club. Dia levelnya. Berarti tidak hanya bertarung saja gitu kan? Enggak hanya bukan. Ada pertanyaan lain? Terus kalau kayak gini nih, kalau tadi kan yang program Al-Quran tadi semua guru kan terlibat. Tapi ini kan basis. Semua guru terlibat karena di sini aset yang harus kita pakai itu guru pertama, murid, pelatih, dan ketua IPSI pun harus terlibat. Gurunya nggak bisa sunat kan? Nah, di sini. Di sini dia gini, dia kalau untuk guru tidak harus bisa silat. Kita letakkan guru sebagai pemantau di belakang. Sama dengan kepala sekolah kita libatkan. Walaupun kepala sekolah mungkin anak suka silat atau apa, cuman kita libatkan di belakang. Dia pemantau, dia pemberi izin. Jadi guru yang dilibatkan di sini untuk memberikan izin kepada murid dan memantau keadaan murid seperti apa. Jadi sebagai pelatih, contohnya kita datangkan pelatih atau kami pelatih di sana, guru kelas atau guru-guru yang lain berhak menegur istilahnya, Pak itu dalam keadaan sakit, Pak itu kurang enak badan. Nah, kalau kami tidak tahu, tapi kemungkinan biasanya pelatih lebih tahu daripada orang lain. Jadi semuanya harus kita libatkan. Ya, gimana? Pendamping. Boleh, nggak apa-apa. Malah bagus kalau dulu mungkin di sini ada suami yang jadi warga negara. Warga negara Indonesia. Nah, jadi di situ banyak. Kalau guru-guru apa bisa Sama saya. sama guru apa? Jadi pertanyaannya tadi kan ada bagian dari buat pertanyaan. Ini kan bagaimana cara meningkatkan keterampilan murid dalam bidang seni silat melalui program Sukaraja Fighter Club. Jadi tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Ya, ini diskusi bersama Kepsek dan rekan kerja. Ini penting. Jadi pertanyaan tadi kita buat cara mendapatkan jawabannya, diskusi dengan Pak Kepala Sekolah dengan guru-guru. Nah, bagaimana program Sukaraja Fighter ini dapat berhasil? Jadi saya minta pendapatnya, masukannya, kira-kira ini berhasil atau tidak? Ya, tentunya kan dilatih terus berhasil. Jadi saya minta masukannya, istilahnya barilah saya pertanyaan berapa hari sekali Pak kerjanya, berapa hari sekali pertanyaan. Itu contohnya. Jadi saya tanyakan dulu dan nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Oke. Nah, dialog dan diskusi bersama orang tua murid, dan ini sudah dilaksanakan kemarin sebelum berangkat ke Pekanbaru. Berarti kami sudah berdialog, berdiskusi bersama orang tua. Nah, setelah itu diskusi dengan ketua IPSI. Ketua IPSI kita sekarang kan Pak Sote. Jadi kami untuk melakukan seperti ini, kami sudah melakukan diskusi dengan beliau. Ya. Jadi
rencana untuk melibatkan sarana atau pilihan kepemilikan murid, melakukan diskusi dialog dengan murid untuk mengidentifikasi minat murid untuk pencak silat. Berarti kita bertanya ke murid bagaimana minat atau tidaknya dia untuk belajar pencak silat. Dan saya rasa untuk sampai saat ini masih banyak murid-murid kita, walaupun dari tahun kemarin kurang nampaknya. Menurut laporan yang saya terima kurang, karena ada beberapa orang yang tidak ikut lagi latihan. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Nah, ini tadi yang disampaikan Kepsek, kepala sekolah, guru, murid, orang tua dan orang tua. Berarti semua bisa kita manfaatkan. Jadi, hasil itu kita beralih ke A. A itu ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam seni pencaksilat? Kira-kira apa aktivitas? Aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam seni pencaksilat? Menurut ibu-ibu, aktivitas apa? Latihan. Latihan fisik itu perlu, latihan fisik. Saya catat ya. Ya, ada lagi. Jadi bapaknya kan mau bikin komunitas. Iya. Jadi bikin sekolah. Jadi enggak. Ya, meningkatkan keberanian anak. Cara meningkatkan keberanian anak. Anak kita tuh dia mentalnya ini gitu, dia sendiri depannya mau kakak kelasnya mau apa gitu. Kalau dia sendiri sifatnya bermental ya Pak. Karena menjadi mental dia nggak boleh diri. Terus juga Pak, itu kira-kira yang dilibatkan kelasnya kelas ini apa enggak? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Proses kerjanya Pak. Berarti latihannya berbeda-beda karena kelas ini sama kelas itu kan beda. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi. Di sini kita bukan hanya beradu yang kita latih. Seni gerak dilatih, seni tari di sana untuk pencak-silat dilatih juga. Silat itu menang juga. Lari, silat itu kan keindahan. Seninya ada Pak. Dan jadi kalau saya minta pendapatnya atau masukannya, kalau untuk latihan fisik kira-kira silatnya apa? Gimana? Jogging, lari ya. Kayak lompat. Bisa lagi kita pakai Apa? lompat. Lompat, Bisa lompat jauh, lompat tinggi. lompat jauh. Ya, Ya, dengan fisik makanya kita. saya bertanya. Yang mana? Ya, bisa push up, bisa. Lompat dari sebelah sini. Yang itu sedang saya bilang tadi. Bisa. Dari itu apa kira-kira? Lompat jauh tadi. Lompat jauh. Berarti lari, lompat, kita berenang. Oke, berarti aktivitas fisik semuanya diperlukan dalam silatnya. Caranya makanya coba. Pakai barbel bisa juga tuh kira-kira. Pakai beban. Ya. Pakai karet ban bisa juga. Bisa ya. Berarti semua yang unsurnya gerak fisik, melakukan olah fisik, berarti bisa dilakukannya. Oke, cara meningkatkan keberanian tadi kira-kira seperti apa? Cara meningkatkan keberanian tadi. Ya, itu tadi berdekatan manfaat dari fasilitas itu lagi ya kayak Ariana dulu
kasih anak motivasi ya. Ibaratnya nanti setelah kamu pandai ini, tidaknya adalah untuk kalian bisa membela diri jika pergi ke suatu tempat. Dan sekarang kalau ada yang sama anak-anak Pak, kalau dia bisa silat, Bisa jadi dirinya, diri. Terus kita juga menjelaskan kita bisa pandai bertamu. Jadi kita nggak sekarang menggunakan beko dong omak beko, ada nama omak ini gimana? Ini dia sebetulnya prinsip orang silat bukan untuk menyakiti tapi membela diri. Jadi dia kalau orang Kan nggak semua anak loh Pak, kadang-kadang bisa menerima egonya, menahan ego itu loh Pak, menahan ego itu betul, susah. betul. Jadi makanya di sini dijelaskan nanti ada bagian mungkin dari Bu Nova atau Bu Ria nanti kita persilakan menjelaskan atau ngasih arahan ke anak-anak. Kalian silat ini seperti ini loh, nah bukan hanya dimukul orang. Dengan kata-kata aja orang bisa tunduk, dengan kita lembut aja orang bisa tunduk. Nah, mungkin kalau kami yang menyampaikan, mungkin karena kami laki-laki logatnya beda, nah, jadi agak kurang masuk. Jadi mungkin ibu dengan lemah lembut, jadi masuk dia tadi apa omongannya. Makanya di sini dibutuhkan semua aspek yang dibutuhkan. Ya, kira-kira ada lagi coba apa? Bu, ada Bu? Pas. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tadi. Survei minat siswa terhadap pencak-silat. Berarti kita harus mensurvei minat siswa itu, minat murid-murid kita ini minat tak yang kesilat. Tahu dia nggak minat, cuma main-main aja. Karena aku minat pakai dulu tuh pertama kali ada silat di sini tuh minat kan banyak yang diminat, tapi kalau latihannya tidak konsisten. Di datang mana? Dia sebetulnya gini Bu, kalau untuk seperti itu saya jawab sekarang bukan latihan yang tidak konsisten, tapi di dunia seperti ini, di dunia persilatan kayak sekarang kemarin itu ada yang masuk ke dalam dunia itu yang menunjukkan tidak menunjukkan murid. Makanya kami tidak memuaskan. Ada sumbernya. Jadi yang kedua mencari referensi dari luar sekolah. Nah ini tadi yang saya bilang mencari pelatih dari luar sekolah. Berarti kalau kita memang kita membutuhkan pelatih, berarti kita harus mencarinya. Gimana? Iya, kalau untuk biasanya kalau untuk silat itu gratis. Tapi kita cuma minum makan orang pelatih itu, minum orang tuh aqua 1 botol kita kasihkan apa saja. Cuman kalau untuk gaji nggak. Mobilnya Pak, lakunya karena di kelas 1 sampai kelas 6 itu kan pelaksananya itu 1 hari 1 minggu. Berarti 1 kali 1 minggu atau 2 kali seminggu. Nah itu wajib untuk semua siswa Ya. yang berminat. Yang berminat, makanya tadi di sini ada survei tadi. Makanya ada tadi survei untuk mencari minat siswanya berapa orang, makanya. Gimana? Gimana Bu? Jadi kegiatan Minat boleh, bagus Bu. Kalau saya usulkan bagus ibu-ibu itu sikat. Tapi itu takutnya suaminya dibanting bukan begini. yang di tempat tidur. Jadi itu rencana untuk mendapatkan melibatkan pilihan pemilikan murid. Kami mendapat kerjasama dengan pihak lain yaitu modal manusia. Di sini kita memerlukan modal manusia itu guru olahraga, pelatih dan murid. Modal fisik, tempat, ruang, tempat latihan, modifikator, pelindung kelamin. Ini banyak Bu, kalau untuk silat banyak dibutuhkan. Nah, modal politik tadi itu yang saya bilang disampaikan tadi, kebijakan kecek.
Itu mendampingi. Modal sosial koordinasi dengan pelatih. Kira-kira dari program yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Pas karena udah siang ya. Ada mau ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan saya tutup. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.